Pertanyaan berikutnya, apakah semua kata-kata di dalam Alkitab itu betul-betul kata-kata yang keluar dari mulut Allah sendiri, disebut firman Allah? Apakah cuma sebagian kecil saja dari Alkitab yang betul-betul keluar dari mulut Allah? Mohon penjelasannya dari Adi Wali Kota. Jelas ini bukan firman Tuhan dalam pengertian keluar dari mulut Tuhan, tidak. Ini adalah firman setan yang keluar dari mulut setan atau ular. Nah kalau begitu ini kata-kata setan, bukan kata-kata Allah. Ya, kalau dibilang ini adalah pernyataan langsung. Kalau begitu ini firman setan dong. Ya, itu memang firman setan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Pimpinan tertinggi Katolik, Paus, itu tidak bisa hafal Injil, Pak. Apalagi Tri. Paus saja tidak hafal. Ya, Paus saja tidak hafal. Apalagi Trinya. Dijamin tidak ada yang bisa hafal itu. Kenapa? Karena Injil yang ada sekarang ini bukan lagi wahyu dari Allah yang utuh. Sudah karangan manusia. Betul? Al-Quran kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran bukan bahasa ibu kita. Tapi bisa dihafal luar kepala. Ini kan aneh ini. Kalau bukan kebenaran, Pak, kalau bukan mujizat dari Allah, mustahil, Pak. 6.000 ayat lebih hafal luar kepala, 600 halaman. Allahu Akbar. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini jemaat pendeta Isra Soru ini bertanya, apakah di dalam Alkitab ini firman Tuhan semua atau ada campurnya yang lain? Kemudian mereka ini kan sering mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala itu hanya hayalan dari Nabi Muhammad. Jadi dia mengatakan Al-Qur'an ini karangan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Pertanyaan berikutnya, apakah semua kata-kata di dalam Alkitab itu betul-betul kata-kata yang keluar dari mulut Allah sendiri, disebut firman Allah? Apakah cuma sebagian kecil saja dari Alkitab yang betul-betul keluar dari mulut Allah? Mohon penjelasannya dari Adi Wali Kota. Saudara, tidak semua kata-kata dalam Alkitab itu adalah kata-kata yang keluar langsung dari mulut Allah. Atau bahkan boleh dikatakan lebih sedikit kata-kata yang langsung keluar dari mulut Allah. Ada juga kata-kata yang keluar dari mulut malaikat. Ada kata-kata yang keluar dari mulut setan atau iblis. Ada kata-kata yang keluar, lebih banyak kata-kata yang keluar dari mulut manusia. Nah, tapi apakah gara-gara ini kita lalu berkata Alkitab bukan firman Allah? Tidak, saudara. Perlu dipahami bahwa orang Kristen percaya Alkitab adalah firman Allah, bukan dalam pengertian bahwa semua yang tertulis di dalam kitab suci mulai dari Kejadian sampai Wahyu semuanya adalah Tuhan Allah, omong dari mulut Tuhan Allah. Sama sekali bukan konsepnya begitu. Lalu apa konsepnya orang Kristen tentang firman Allah? Atau apa maksudnya orang Kristen ketika berkata Alkitab adalah firman Allah? Orang Kristen percaya Alkitab adalah firman Allah karena orang Kristen percaya bahwa semua yang di dalam Alkitab itu sumbernya dari Allah. Karena Allah lah yang menginspirasikan seluruh isi kitab suci itu kepada para penulis kitab suci, sehingga para penulis kitab suci lalu bisa menulisnya. Saya akan berikan contoh, saudara ya. Misalnya, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, kata-kata kalimat ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu kata-kata siapa? Kata-kata Tuhan atau kata-kata setan? Atau kata-kata ular di sini. Jelas ini bukan kata-kata Tuhan. Jelas ini bukan firman Tuhan dalam pengertian keluar dari mulut Tuhan, tidak. Ini adalah firman setan yang keluar dari mulut setan atau ular. Nah kalau begitu ini kata-kata setan, bukan kata-kata Allah. Ya, kalau dibilang ini adalah pernyataan langsung. Kalau begitu ini firman setan dong. Ya, itu memang firman setan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Jadi sudah jelas ya bagaimana pengakuan dari pendeta Isra Soru ini, kalau di dalam Alkitab itu hanya sedikit perkataan dari Tuhan, yang lainnya itu perkataan dari manusia, perkataan dari malaikat, dan perkataan dari setan. Jadi di kitab suci mereka ini ada perkataan dari setan langsung. Ini bukan kita itu mengarang cerita, tapi kita dengarkan dari pendeta Isra Soru yang senior. Jadi kepada teman-teman itulah bedanya antara Alkitab dan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dari 6.666 ayat itu semuanya firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Arifin Nabawi. Nggak bisa saya hafal Injil, Pak. Jangankan saya. Paus. Ya. Pimpinan tertinggi Katolik, Paus. Itu nggak bisa hafal Injil, Pak. Apalagi Tri. Paus saja nggak hafal. Ya. Paus saja tidak hafal. Apalagi Trinya. Dijamin nggak ada yang bisa hafal itu. Kenapa? Karena Injil yang ada sekarang ini bukan lagi wahyu dari Allah yang utuh. Sudah karangan manusia. Betul? Al-Quran kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran bukan bahasa ibu kita. Tapi bisa dihafal luar kepala. Ini kan aneh ini. Kalau bukan kebenaran, Pak,
Kalau bukan mujizat dari Allah, mustahil Pak. 6.000 ayat lebih, hafal luar kepala, 600 halaman. Allahu Akbar. Aneh. Makanya sekarang banyak orang berbondong-bondong masuk Islam Pak. Saya aja mengislamkan ratusan orang. Baru saya sendiri, ratusan orang saya syahadatkan. Kenapa? Karena kita dakwahnya itu bagus. Kita memberikan pencerahan kepada umat ini, memberikan satu perbandingan. Saya pernah didebat sama pendeta. Ayo kita uji, dia bilang. Kitab suci siapa yang benar? Anda mengatakan kitab suci terpelihara. Ayo kita uji. Saya debat. Ada di publish itu YouTube itu. Saya debat dengan pendeta. Ayo kita buktikan kitab suci siapa yang benar? Injil apa Al-Quran? Saya bilang oke, ayo kita debat. Lalu saya jelaskan kepada mereka pendeta-pendeta. Sebelum kita berdebat, kita harus bikin dulu satu frame, satu kata sepakat tentang kriteria kitab suci itu. Saya sodorkan kepada mereka ada 5 kriteria kitab suci yang benar. Apabila ini terpenuhi, maka dipastikan itulah yang otentik, itulah yang benar. Apa itu dia bilang? Yang pertama, kitab suci itu akan dikatakan benar atau asli atau otentik apabila kitab suci itu ayat-ayatnya, firman-firmannya 100% datangnya dari Tuhan, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada perkataan manusia dalam wahyu itu. Oke, Anda sepakat dalam hal ini? Sepakat? Dia bilang, mari kita uji. Dari 2 kitab suci, Al-Quran dan Injil, yang mana yang 100% wahyu Allah, perkataan Tuhan? Yang mana? Coba buka kitab sucimu, sudah nyata-nyata tertulis di situ Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes. Ini Alkitab cetakan yang lama dulu, tahun 60-an, masih ada tulisan Injil karangan. Kalau yang sekarang dibuang, kenapa? Khawatir mereka ketahuan kekurangannya. Oh, karangan ternyata gitu. Dibuang istilah karangan itu. Al-Quran, tidak ada perkataan Nabi Muhammad satu ayat pun di Quran itu. Makanya Al-Quran itu Pak, ya dulu waktu pembukuan pertama Quran, sahabat dilarang Nabi menulis hadis. Semua sahabat hanya fokus menuliskan Al-Quran. Dalam hal ini, kriteria pertama saja sudah gugur Alkitab. Yang benar hanya Al-Quran. Jadi inilah alasannya kenapa saudara kita yang di Kristen itu kalau debat tidak mau secara ilmiah. Mereka itu mau debat secara ayat, perang-perang ayat. Jadi banyak sekali ayat-ayat Alkitab itu yang bertentangan dengan sains, teknologi, emjerologi, di mana dikatakan di dalam Alkitab kalau langit ini punya tiang. Kemudian bumi ini itu seperti uang koin, bulat datar seperti uang koin. Jadi kalau dikatakan langit ini punya tiang, otomatis pesawat yang lewat sudah menabrak tiang langit ini. Jadi dikatakan lagi di dalam Alkitab bahwa fungsinya gunung-gunung ini itu untuk menahan goncangan gempa. Otomatis kalau itu menahan goncangan gempa, di pegunungan, orang yang tinggal di pegunungan tidak akan pernah merasakan gempa. Tapi buktinya lebih sering orang pegunungan itu yang merasakan gempa. Tapi dikatakan di dalam Al-Quran, fungsi gunung itu untuk menyetabilkan bumi. Karena bumi ini nggak ada tiangnya, makanya fungsi gunung itu untuk menyetabilkan bumi. Jadi banyak sekali ayat-ayat Alkitab ini yang bertentangan dengan sains, teknologi, emjerologi. Bukan kita menghina, tapi seperti itulah kenyataannya. Dan pendeta sendiri sudah mengakui Alkitab ini bukan 100% firman Tuhan. Hanya sedikit saja di Alkitab ini firman Tuhan. Jadi mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.